kolonialisme dan masuknya bangsa asing ke Indonesia. Kolonialisme adalah suatu sistem di mana satu negara menguasai dan mengembangkan kekuasaannya atas wilayah dan sumber daya negara lain untuk keuntungan ekonominya sendiri, seringkali melalui penjajahan dan pemukiman penduduk dari negara penjajah. Tujuannya adalah untuk mendominasi dan mengeksploitasi wilayah jajahan demi kepentingan negara induk, baik dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Imperialisme adalah kebijakan dan praktik suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan dominasinya terhadap negara lain, baik dengan cara menguasai wilayah secara langsung, ekspansi, atau dengan mengendalikan politik dan ekonomi negara lain. Faktor utama ada 3, diantaranya ada gold gospel glory. Gold berarti mencari kekayaan seperti emas dan rempah-rempah, gospel berarti menyebarkan agama Nasrani, dan glory adanya semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. Faktor pendukung ada 3, yaitu teknologi maritim, membuktikan bahwa bumi itu bulat, dan pengaruh imigran Konstantinopel di Portugis dan Spanyol. Faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 memicu pencarian jalur baru ke Asia. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama Portugis pada tahun 1911 sampai 1512 menguasai Malaka ke Maluku. Dipimpin oleh Afonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Yang kedua ada Spanyol pada tahun 1521 tiba di Maluku. Dipimpin oleh S. del Cano. Yang ketiga Belanda pada tahun 1596 sampai 1600, ekspedisi di Banten dan Ambon. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Yang keempat Prancis pada tahun 1795, dipimpin oleh Herman William de Endless tiba di Pulau Jawa. Yang terakhir Inggris pada tahun 1811 sampai 1814, dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, ditunjuk sebagai Letnan Gubernur. Verenigde de Oost-Indische atau VOC. VOC dibentuk pada 1602 oleh pemerintah Belanda. Tujuannya untuk mengelola tata niaga rempah secara terpadu, efektif, dan efisien, serta memenangi persaingan dengan kongsi-kongsi dagang asing. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia antara lain: menerapkan pajak contingenten dan verplichte-leverantie, memonopoli perdagangan rempah dengan menyingkirkan pedagang-pedagang lain, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah, menerapkan kebijakan ekstirpasi, mewajibkan kerajaan yang terikat perjanjian dengan VOC untuk membayar upeti setiap tahun, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, contoh Preangerstel. Berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1799 disebabkan karena korupsi di semua lapisan pegawai VOC. Sebagian pejabat VOC melakukan perdagangan ilegal. Tingginya anggaran untuk pegawai VOC. Tingginya biaya perang VOC menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Persaingan dengan kongsi dagang lain. Pemasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk.